Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Dwi Jayatri, guru SD Negeri 3 Sembalor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sulistiani dan Ibu Yeni Farida. Beliau berdua yang selama ini membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas-tugas pelatihan di pendidikan calon guru penggerak ini. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Rancangan aksi nyata ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga tolok ukur, yang keempat lini masa tindakan, dan yang kelima adalah dukungan. Masing-masing penjabarannya akan kami berikan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Selanjutnya, tujuan aksi nyata, yaitu mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas. Mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan pembelajaran dari semua warga sekolah, guru dan anak. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap menanam nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur aksi nyata. Tercipta merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengungkapkan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan. Terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah, mensosialisasikan kepada warga sekolah, dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas.
Jawa, peserta didik, serta sarana prasarana yang memang dibutuhkan. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi yang telah saya laksanakan di sekolah saya mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Negeri 3 Sebalar Putri Yuliani, serta Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan pagi ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman semuanya berkenan untuk menyempatkan waktu, menyisihkan waktu sebentar mengikuti acara diseminasi ini. Yang tujuannya yang pertama tentu pada akhirnya nanti untuk kemajuan sekolah kita ini. Baiklah, langsung saja acara ini kita mulai. Di sini saya sebenarnya ini bukan karena saya ingin istilahnya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan apa yang sudah saya dapat dari kegiatan saya selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Dan ini diharapkan nanti karena ini dunia budaya positif, ini nanti kedepannya dapat memberikan secara jangka panjang untuk kebaikan sekolah kita bersama. Budaya positif pemaparannya, dan kita salam bahagia, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Nah, di sini fasilitator saya selama mengikuti guru penggerak itu Bu Sulistiani dan guru pengajar prakteknya yaitu Ibu Yeni Farida. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya kemarin saya sudah membuat sebuah rancangan tentang tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan yang berkaitan dengan budaya positif. Latar belakangnya yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia.
Tujuan aksi nyata ini, yang pertama mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik terhadap penanaman nilai kebajikan. Ini adalah tujuan dari aksi nyata ini. Berikutnya tolak ukur. Tercipta merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan. Terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Berikutnya, peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif sekolah, mensosialisasikan kepada warga sekolah dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas, mendesain kesepakatan kelas untuk pembuatan poster, penandatanganan dan penempelan kesepakatan kelas. Berikutnya, membimbing guru untuk membuat kesepakatan kelas yang sudah pernah dipraktikkan di kelas. Yang terakhir, menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, serta sarana prasarana. Nah, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan SD Negeri 3 Sebaran. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas nanti, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini kita sifatnya saling sharing saja karena kita sama-sama sebagai guru memberikan pembelajaran kepada siswa, jadi kita semuanya punya pengalaman yang insya Allah bisa kita gunakan untuk sharing untuk kebaikan bersama. Yang pertama, kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, disiplin positif ini yang akan kita kedepannya akan kita jadikan sebagai budaya positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ketika siswa kita minta untuk disiplin, biasanya mereka cenderung merasa tidak nyaman. Contohnya ketika diminta untuk berangkat pagi atau memakai seragam yang lengkap, itu mereka kadang merasa seperti disuruh, diminta karena bukan dari keinginannya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi siswa melakukan suatu kedisiplinan itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik dari dalam diri itu tanpa mereka disuruh oleh siapapun, mereka akan menyadari untuk melakukan kedisiplinan. Nah, sementara untuk yang ekstrinsik berasal dari luar, itu bisa dari orang lain atau bisa dari lingkungannya, misalkan karena mereka ingin mendapatkan hadiah
atau karena mereka ingin mendapatkan pujian, atau juga karena mereka takut untuk dihukum. Kalau tidak melakukan disiplinan nanti saya dihukum. Itu motivasi yang ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, ataupun hukuman. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Setiap kita melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan dasar dari diri kita sendiri. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang berasal dari diri manusia yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut mendapatkan hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika mereka menggunakan seragam itu karena mereka motivasinya karena takut dihukum. Itu contohnya. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid-murid melakukan disiplin diri karena kesadaran akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Ini yang merupakan motivasi intrinsik. Dan yang akan kita bangun, yang akan berusaha kita angkat adalah motivasi yang intrinsik ini. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, anak jadi merasa takut, anak menjadi menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, kalau kita terlalu sering memberikan hukuman terhadap anak yang tidak disiplin, ini akibatnya bisa seperti ini. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif, menimbulkan rasa iri atau kecemburuan. Meskipun ada anak yang berhasil melaksanakan disiplin, terus kita berikan penghargaan, pasti nanti ada rasa kecemburuan dari temannya. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena apa? Anak melakukan sesuatu hanya karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Jadi bukan karena dari dalam dirinya secara sadar diri itu ingin disiplin, tapi karena ingin mendapatkan penghargaan. Dan itu sifatnya nanti dari jangka panjang, jangka pendek. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ada ranking 1, karena itu sekarang kan mulai kan dari 14 kemarin ditiadakan dia untuk sistem ranking karena tujuannya juga ini salah satunya. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, karena anak cenderung ingin disiplin karena ingin mendapatkan penghargaan, dia kadang sudah keluar dari konsep dirinya sendiri. Jadi sudah tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan lagi. Yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Yang berikutnya, restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini untuk penjelasannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah istilah lain dari siswa itu melakukan disiplin diri, dia mendapatkan reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Nah, sekarang misalnya restitusi.
salah satu cara penanganan disiplin positif pada murid, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, biasanya kita panggil atau bahkan di depan anak-anak kita berikan penjelasan. Nah, itu cenderung mereka akan kadang merasa malu, kadang akan merasa takut, dan setelahnya ketika mereka kembali kepada teman-temannya, mereka akan merasa minder. Yang sering-sering seperti itu. Nah, dengan restitusi ini, ketika kita memanggil siswa yang melakukan kesalahan dan dia kembali ke teman-temannya, dia akan mempunyai pribadi yang lebih kuat lagi, karakter yang lebih baik lagi dengan menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Tujuannya itu untuk restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa yang melakukan kesalahan itu bukan kita minta untuk menebus salahnya, itu tidak, tapi untuk belajar dari kesalahan yang ada dan memperbaikinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika ada anak melakukan kesalahan, biasanya kalau tidak kita dampingi, kita berikan pengarahan, pasti berkelanjutan. Nanti besoknya lagi aku kemarin dijiwit sama ini, aku kemarin ini. Kita merasa di pikirannya dia itu salah sama saya. Terus sebenarnya dia teringat seperti itu. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ini yang terpenting adalah karakter anak setelah dia restitusi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Perbedaannya, contoh kasusnya, siswa sering tidak memakai seragam lengkap. Nah, kalau hukuman, biasanya guru menghukum siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit atau dipanggil ke depan, dijajar di paling barisan paling depan sendiri. Biasanya kita seperti itu ya selama ini. Terus guru memarahi siswa tersebut sehingga siswa menjadi takut. Nah, konsekuensinya, guru memberi konsekuensi untuk mengambil pulang pada waktu istirahat. Kedua, guru bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, untuk restitusi, tahapnya guru menanyakan keyakinan kelas dan menanyakan masalahnya. Selanjutnya, mencari solusi atas masalahnya. Guru terbuka sehingga siswa menghargai dirinya dan orang lain. Nah, ketika ada anak atau siswa yang tidak memakai seragam lengkap, kita panggil, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Berarti sebelumnya kita membuat keyakinan kelas dulu, bahwa sekolah itu seragamnya harus seperti apa, hari Senin seperti apa, Selasa seperti apa. Nah, ketika nanti ini kan disepakati bersama melalui keyakinan kelas, ada aturan-aturannya. Nah, nanti ketika mereka sudah sepakat seperti itu, ketika ada salah satu siswa yang melanggar dengan keyakinan kelasnya sendiri, itu nanti mereka akan lebih mudah untuk menyadari kesalahannya. Nah, kemudian ketika sudah dicari tahu pokok permasalahannya apa, kenapa bisa tidak memakai seragam lengkap, itu nanti kan mencari solusinya. Atau mungkin misalkan karena bangunnya kesiangan, jadi tidak menyiapkan seragam yang ini, lupa naruh dasinya. Nah, dari situ kita bisa mencarikan solusi. 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, itu memiliki 5 posisi kontrol dalam hal restitusi. Yang pertama sebagai hukum, ini sudah pernah kita laksanakan. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. 5 posisi ini pastinya sudah pernah kita terapkan dalam kehidupan di sekolah kita, itu kan sudah pernah. Nah, contohnya seperti ini. Contoh 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai seragam lengkap pada waktu upacara bendera. Sebagai penghukum, contohnya patuhi peraturan sekolah dan guru memanggil siswa untuk maju ke depan. Ketika kita memanggil siswa yang melakukan kesalahan,
terus kita memberikan hukuman kepada dia, itu namanya kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketika ada salah satu siswa yang tidak mematuhi peraturan, tidak mematuhi keyakinan kelas, kemudian kita memanggilnya, terus sudah berapa kali ibu beritahu kamu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Ini kita memposisikan diri sebagai membuat rasa bersalah. Atau istilah lainnya ketika kita ngomong ke dia, kamu sudah saya bilang harus berangkat pagi, harus pikir dulu. Kalau seperti ini ibu jadi kecewa sama kamu, ibu jadi merasa sedih. Nah, itu namanya membuat rasa bersalah. Posisinya kita sebagai ibu berrasa bersalah. Berikutnya sebagai teman. Ayolah anak-anak yang tertib, buatlah ibu bangga kepada kalian. Ayolah, kita harus cepat mengerjakan ini semuanya. Kita harus segera menyelesaikan supaya nanti tugas kita segera selesai. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai teman. Seolah-olah kita itu merayu anak untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Itu kita sebagai teman. Pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ini lebih terkesan galak, sama dengan penghukum ya. Pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ini kita meminta siswa untuk mengingat kembali apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian kita minta untuk menjelaskan konsekuensinya atau akibatnya. Yang terakhir sebagai manajer. Guru sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer, ketika mengucapkan kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu perbaikinya. Jadi kita minta siswa kembali untuk mengingat kesalahannya dari apa yang sudah dia lakukan. Kemudian kita minta solusi dari dia sendiri, cara perbaikinya bagaimana. Itu kita sebagai manajer. Nah, semuanya ini sebenarnya sudah pernah kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Cuma istilahnya tidak seperti ini. Saya juga baru tahu ternyata ada posisi kontrol kita ketika kita menghadapi situasi siswa yang melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak tepat di sekolah. Nah, itu memang ada istilah-istilahnya sendiri. Nah, sekarang kita sharing dari 5 itu tadi, tentunya kita sudah pernah mempraktekkan di kelas kita masing-masing. Manakah posisi kontrol yang sudah pernah kita lakukan? Coba sama-sama kita merenung, kita flashback kembali, kita ingat-ingat kembali posisi mana yang sudah pernah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Yang paling sering yang mana selama ini? Sih betul ya. Ya, karena beliaunya sebagai guru paling galak, ya sebagai pembutuh. Contohnya seperti apa Besi? Contohnya mungkin kalau anak kita ada yang salah, seperti tidak mengerjakan PR, itu hukumannya apa? Kamu mengerjakan sendiri di luar kelas. Tapi kan kamu di dalam hati kamu diganggu teman-teman yang lain yang ada pembelajaran. Jadi kamu mengerjakan di luar kelas. Iya. Memang kita selama ini kita lebih sering memakai yang menghukum, selama lebih sering memakai yang menghukum. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kalau anak salah itu sebaiknya dihukum supaya dia jeda, supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Yang lainnya Pak Ibu, monggo, adakah yang pernah posisi kontrolnya sebagai yang lain selain menghukum? Kuliah mungkin sebagai teman pernah kan? Ya, mungkin lebih cenderung sebagai teman. Cenderung sedikit sebagai teman. Jadi kalau ada salah satu dari anak yang contohnya tidak mengerjakan PR, itu kita tidak secara langsung tidak menghukum satu anak itu saja, tapi memperingatkan kepada yang lain, ayolah anak-anak supaya lain kali
kedepannya supaya lebih tertib lagi. Seperti itu. Secara tidak sadar memang kita sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol ini, cuma kita istilahnya yang tidak tahu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak beraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, mengapa kita tidak menggunakan kata peraturan? Selama ini kita selalu menggunakan kata peraturan. Nah, tujuannya dengan keyakinan kelas ini akan lebih memotivasi siswa untuk melakukan pembenahan diri, melakukan perbaikan diri, melakukan disiplin diri. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini untuk selanjutnya diharapkan kita pada masing-masing kelas ini membuat sebuah keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Caranya, untuk tahapnya, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan dengan siswa, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, kemudian menempelkan keyakinan kelas. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kalimatnya itu lebih abstrak. Sedikit saja agar mudah diingat. Berupa pernyataan universal atau secara umum, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, untuk yang sesuai kondisi kelas, jadi setiap kelas itu pernyataan keyakinan kelasnya bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Dibuat dalam bentuk positif. Ini contoh kalimatnya, misalkan jangan datang terlambat, itu adalah kalimat yang negatif. Bisa kita ubah, datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jangan mengganggu teman, itu pernyataan negatif. Kita ubah menjadi saling rukun dengan teman, misalnya seperti itu. Jadi kita biasakan kalau bisa minimalkan kata-kata negatif, penggunaan jangan, tidak boleh, itu diminimalkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi dalam satu kelas itu semua siswa dilibatkan. Kalau praktek saya kemarin itu siswa saya berikan kertas kotak-kotak satu-satu semuanya. Saya minta untuk menuliskan kira-kira peraturan atau kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di kelas kita, aturan-aturan untuk kelas kita, supaya jadi misalnya batasan ketika kita melakukan pembelajaran. Kamu pengennya seperti apa? Kamu inginnya seperti apa? Itu saya minta tuliskan di kertas kemarin untuk yang kelas 6. Jadi mereka berpikir sendiri, oh aku pengennya nanti kalau di pembelajaran seperti ini, waktunya seperti ini, dengan teman seperti ini, ketika ada makanan seperti ini, ketika weekend seperti ini. Jadi mereka nanti akan mengeluarkan unek-uneknya sendiri. Perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Ini contohnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalkan kalimatnya seperti itu. Ini merupakan bentuk tanggung jawab. Ini kan secara umum kalimatnya. Misalkan anak mengambil buku yang ada di belakang, ketika baru membaca dia mengambil buku kemudian dikembalikan. Nah, kalau dalam kata-kata peraturan itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi
Tapi kalau keyakinan kelas bentuknya berupa tanggung jawab. Ketika dia mengambil sesuatu, entah itu misalkan sapu ataupun pensil atau apapun itu, dia harus mengembalikan ke tempatnya. Itu merupakan bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini dalam keyakinan kelas atau menjadi menghormati orang lain. Nanti dari kata-kata siswa yang sudah terkumpul itu kita buat kata-kata positifnya. Biasanya anak kan kalau mengeluarkan kata-kata juga menurut bahasanya sendiri yang perlu kita benahi, kita tuntun. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah contoh menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi ketika semuanya sudah terkumpul, ada salah satu siswa yang belum datang atau mungkin dia tidak piket, padahal regu piketnya sudah bersih-bersih semuanya, dia datang semuanya sudah bersih. Nah itu berarti kan dia tidak menghormati temannya sudah bersih-bersih, dia baru datang. Berkomitmen itu karena dia ingin itu piket, maka dia komitmennya harus datang lebih awal, sebenarnya seperti itu. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini adalah wujud bentuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah di sini menghormati orang lain, bersabar. Misalkan antri ketika dia memeriksakan jawabannya kepada guru, biasanya kan ngumpul-ngumpulan dengan anak-anak. Nah itu kita belajar, kita ajari mereka untuk menghormati orang lain. Jadi yang datang dulu, berarti dia yang memeriksakan jawabannya, bersabar. Itu tuh sabar menunggu antrian, tidak boleh ngumpul-ngumpulan seperti itu. Kadang ada yang cerobot, ada yang numpuk-numpuk itu terus kemudian digeser-geser. Nah itu kan berarti dia tidak sabar. Berikutnya, menggunakan masker, termasuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini bentuk keselamatan atau keamanan. Nah ini selanjutnya segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilis identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah di sini untuk yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh penerapannya ketika siswa melakukan suatu kesalahan. Misalkan ada siswa yang mendorong temannya hingga jatuh. Kemudian kita panggil dia. Temannya yang jatuh tadi sampai mungkin lututnya berdarah. Nah, yang mendorong itu tadi kita panggil. Terus kita tanya, kenapa dia melakukan itu? Dalam tahap menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita berikan motivasi ke dia. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya anak yang pernah mendorong temanmu hingga jatuh. Nah itu menstabilkan identitasnya, memberikan keyakinan pada dia, kepercayaan diri kepada dia. Kemudian tahap berikutnya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Dia mendorong temannya hingga jatuh, itu pasti karena ada suatu alasan. Nah itu kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan, kenapa kamu mendorong temanmu? Misalkan dia tadi mengambil uang kubu, dia tadi mencoret buku kubu. Terus kenapa harus sampai didorong seperti itu? Karena saya jengkel Bu, itu salah atau benar? Nah, itu kita berusaha mengembalikan keyakinan dirinya bahwa memang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan dia berhak untuk memperbaiki kesalahannya itu dan mencari solusinya. Nah, temanmu sudah jatuh, lututnya berdarah, apa yang harus kamu lakukan? Itu adalah pada tahap
menanyakan keyakinan kelasnya. Misalkan kemarin dalam keyakinan kelas kita sudah disepakati apa, harus rukun sesama teman. Kalau seperti ini namanya rukun apa tidak? Itu kita berusaha untuk menggali lagi karakternya supaya dia tahu, oh hari ini salah, ini solusinya seperti ini, kemarin aturannya seperti ini. Nah, ketika anak terbiasa melakukan hal seperti itu, ketika dia melakukan kesalahan, terus kita gunakan segitiga restitusi ini untuk memperbaikinya, anak akan terbiasa ketika mereka akan melakukan suatu hal, dia akan berpikir terlebih dahulu, gitu. Kemarin yang kelasnya seperti ini, oh gitu, itu disepakati. Nanti saya akan melakukan hukuman kalau seperti ini. Oh nanti kalau seperti ini, kalau saya dibutuhkan saya akan merasa bagaimana. Jadi kembalikan lagi ke dia. Segitiga diskusi tujuannya untuk itu, untuk istilahnya menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan suatu kesalahan, dibangun dari dirinya sendiri. Nah ini kemarin saya sudah mempraktekkan ini untuk videonya. Ini kemarin saya kelas 6. Ini adalah Eka. Kemarin waktu melakukan kesalahan, dia pada waktu pembelajaran itu mencoreti buku temannya. Pada waktu semuanya sedang istirahat, dia di dalam kelas sendiri, dia itu mencoreti bukunya Nisa, dan dicoret digambari. Kemudian dia masuk ke kelas, semuanya masuk ke kelas, pembelajaran dimulai, Nisa kaget, loh bukunya kok coret-coret seperti ini. Nah, waktu saya tanya semuanya, tidak ada yang mengaku. Sudah lama tidak ada yang mengaku. Akhirnya kemudian saya tanya yang di dalam kelas untuk istirahat siapa? Eka bu. Dan Eka saya panggil, saya tanya, nah Eka, kamu tahu kenapa ibu dipanggil ke sini? Saya seperti itu. Tidak tahu bu. Tadi waktu istirahat kamu di mana? Di kelas bu. Kenapa di kelas? Tidak apa-apa bu, tidak mau istirahat. Dan terus sekarang bukunya Niza, berarti sebelum istirahat tidak ada coretannya. Sekarang ada coretannya. Ini apakah kamu tahu siapa yang mencoret? Tidak tahu bu. Awalnya tidak mau mengaku.
mengaku. Kemudian setelah saya tanyakan, nah, ternyata akhirnya mengaku bahwa dia yang mencoret bukunya Nizam. Itu katanya hanya iseng atau bercanda, jawabannya seperti itu. Nah, kemudian saya tanya, kamu tahu kesalahanmu apa? Tahu Bu. Salahnya apa? Saya mencoret bukunya Nizam Bu. Itu hal benar atau yang benar apa tidak? Tidak Bu. Terus kenapa kamu mencoret? Saya hanya bercanda Bu sebenarnya, hanya guyon. Kan bukunya digambari gambar boneka itu bukunya. Nah itu bukunya masih dipakai apa tidak? Masih dipakai Bu. Bukunya seperti itu. Nah itu karena satu kesalahan. Terus cara bagaimana? Saya akan menghapusnya Bu. Saya akan minta maaf kepada Nizam. Seperti itu katanya. Nah dari sini kita kemudian saya tanyakan lagi, kira-kira kelas kemarin apa yang kita sepakati kemarin? Tidak boleh mengganggu teman Bu, harus rukun sama teman. Ya bagus. Kalau kamu mengganggu buku temanmu itu bagaimana? Berarti saya mengganggu teman Bu. Salah apa tidak? Salah atau benar? Salah Bu. Kalau begitu selanjutnya kamu harus minta maaf kepada Nizam. Nah dari situ kemudian dia tahu kesalahannya apa dan berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian antara Nizam dengan Ika saya perintahkan untuk saling berjabat tangan dan saling memaafkan. Tidak ada dendam, tidak ada istilahnya apa ya, besok ganti Nizam yang akan dicoret, itu tidak ada. Jadi mereka kembali rukun, kembali Ika-nya sendiri kembali ke teman-temannya itu juga dalam keadaan dia tidak merasa seperti dikucilkan, tidak merasa seperti dihukum. Yang penting dia sudah memperbaiki, berusaha memperbaiki kesalahannya dan tahu kesalahannya apa. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, restitusi, salah ketik Bu. Restitusi sebenarnya ini. Nah, sebenarnya kalau untuk penerapan segitiga restitusi ini sendiri kita sudah secara tidak sadar itu kita sudah pernah melaksanakan gitu. Waktu ada anak yang salah, kemudian kita panggil itu sebenarnya kita sudah melaksanakan itu, melakukan itu. Cuma istilahnya kita tidak tahu kalau ternyata itu adalah restitusi. Gitu. Dalam kehidupan belajar sehari-hari kan pernah waktu misalkan ada siswa yang gelut gitu ya, terus kita panggil, kita tanya kenapa melakukan itu, alasannya apa, kemudian kita panggil yang satunya, kita tanyakan lagi, kita rukunkan kembali, tahu salahnya di mana. Nah, itu kan merupakan suatu segitiga restitusi. Cuma kita tidak sadar bahwa kita itu sudah melaksanakan. Nah, sekarang ternyata ada istilahnya yaitu segitiga restitusi. Nah, dari ini tadi kita sharing-sharing. Dari pemaparan ini tadi adalah mungkin yang istilahnya ingin berikan tanggapan atau apa terkait dengan ini ke depannya. Saya harapkan nanti istilahnya supaya kita dalam pembelajaran, praktek pembelajaran sehari-hari kita itu punya batasan-batasan dengan siswa, dan siswa juga tahu bahwa di dalam kelas itu ada batasan-batasannya, ada keyakinan kelasnya. Itu kita harapkan nanti kita masing-masing kelas membuat ini ya. Sebenarnya gampang kok. Kertas Buffalo itu saja kita pakai untuk kotak-kotaknya. Di siswa kita minta untuk membuat istilahnya dia menginginkan apa di kelas itu, supaya nanti ketika ada anak yang melakukan satu kesalahan dia bisa kembali mengingat ke keyakinan kelasnya itu tadi, dan juga anak akan lebih merasa senang nanti difoto seperti itu. Dia akan menimbulkan motivasi tersendiri dari siswa itu. Kita tempelkan, nanti anak akan minta untuk menggambari posternya itu tadi yang kita akan gambar itu tadi, anak akan merasa senang. Semoga ada tanggapannya dari apa yang saya katakan dari ini tadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Terima kasih sekali atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Dwi. Intinya bahwa sebenarnya kegiatan restitusi itu sebenarnya sudah sering kita laksanakan, hanya saja mungkin karena istilah ini baru saja kita dengar, baru saja kita kenal, jadi seolah-olah ini sesuatu yang baru gitu. Nah, sebenarnya ini kalau saya pahami, restitusi itu merupakan langkah penanganan dalam menyelesaikan masalah anak dengan konsep yang lebih halus daripada hukuman ya, Mbak. Nah, dan sebelumnya itu diawali dengan adanya kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal, Nah, diharapkan dengan adanya penanganan masalah lewat restitusi ini, anak akan memiliki perubahan ke hal yang lebih positif dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya, tidak semata-mata mengandalkan emosionalnya atau mungkin tindakan negatifnya. Nah, diharapkan ini akan berimbas dalam jangka panjang. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini, Mbak, ketika kita memberikan restitusi, melaksanakan restitusi ini, kan di situ ada salah satu cirinya adalah tawaran bukan paksaan. Jadi yang dilaksanakan guru nanti hanya menggiring, berarti ya, menggiring anak menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu saja, dan menurut saya ini memang materi yang sangat baik untuk menambah istilahnya wawasan, juga untuk menambah pandangan kita, memperbaiki pandangan kita dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam di kelas ataupun dalam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri untuk tanggapan serta masukannya. Ya, memang kalau untuk segitiga restitusi itu kita kembalikan kepada anak, solusinya yang dari dia itu apa kira-kira. Jadi biar anak itu berpikir ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia bisa memberikan memperbaikinya bagaimana, dengan cara dia sendiri, dengan pikiran dia sendiri. Jadi dia bisa melakukan apa dengan kesalahannya itu tadi, perbaikinya bagaimana. Jadi bukan kita yang mencarikan solusi, tidak, tapi kita belajari anak untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Itu untuk segitiga restitusi. Dari situ dia nanti bisa tahu kalau aku melakukan seperti ini, nanti solusinya bagaimana ya, pemecahannya bagaimana ya. Dia akan terbiasa berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini untuk segitiga restitusi seperti itu. Adakah pertanyaan yang lain? Monggo. Ini mungkin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau sedikit bertanya tentang restitusi. Bagaimana penerapan budaya positif yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu. Tadi kita juga membahas tentang budaya positif di kelas yang bisa kita praktekkan dengan pembelajaran sehari-hari. Budaya positif ini berhubungan dengan kebiasaan. Contohnya dengan budaya 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, santun. Jadi anak kita biasakan itu. Dan itu diawali dari diri kita, dari pendidiknya. Berarti kita kalau ketemu siswa juga kita biasakan senyum dulu, senyum kita sapa. Jadi nanti anak-anak kita latih untuk seperti itu. Itu adalah salah satu contoh pembiasaan
untuk budaya positif. Yang tentunya budaya positif ini setidaknya kita laksanakan dalam jangka panjang. Jadi akan jadi kebiasaan siswa. Misalkan pagi ketika dia datang lebih dulu, dia ketemu temannya, dia harus menyapa temannya terlebih dahulu. Ketemu bapak ibu guru juga menyapa terlebih dahulu. Atau kalau misalkan anak-anak yang tidak tahu, terus gurunya yang tahu atau yang lewat dulu, ya itu kita harus menyapa terlebih dahulu. Nah, dengan begitu anak-anak akan mencontoh kebiasaan yang positif. Dan budaya positif ini sendiri memang istilahnya memang harus sering kita pantauannya secara jangka panjang terus menerus. Tidak boleh bosan-bosan, tidak boleh kita istilahnya merasa terus kemarin diingatkan saiki sama ilmunya, jangan seperti itu, karena kita memang harus tidak boleh bosan untuk mengingatkan anak untuk kebiasaan budaya positif. Atau contohnya yang lainnya adalah sholat duha. Jadi sholat duha itu juga merupakan budaya positif yang bisa kita terapkan, kebiasaan yang kita bisa terapkan dalam sekolah kita. Jadi nanti anak ketika liburan pun, ketika hari libur dan di sekolah, dia akan terbiasa aku ini ketika di sekolah jam segini itu sholat duha. Sekarang di rumah libur tak sholat duha diri. Nah, itu juga salah satu contoh budaya positif yang berasal dari sekolah diterapkan di rumah. Nanti anak akan terbiasa seperti itu. Monggo untuk selanjutnya. Budika. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan itu terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama anak-anak di awal, mungkin bisa di awal semester atau awal tahun ajaran baru sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah keyakinan kelas yang sudah terbentuk tadi itu selama proses pembelajaran nanti itu masih dapat diperbaiki ataupun bisa dikaji ulang? Terima kasih Bu Dita. Keyakinan kelas ini memang kita buatnya di awal semester atau awal tahun ajaran baru. Nah, di situ kan memang sudah kita buat bersama anak-anak poin-poinnya apa saja. Nah, kemudian pada pelaksanaannya mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan berikutnya, ternyata ada hal baru yang memang bisa kita masukkan poinnya ke dalam keyakinan kelas tadi. Itu bisa. Jadi bisa kita revisi, bisa kita tambahkan sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jadi tidak monoton harus itu saja selama 1 tahun, tidak. Itu bisa kita ubah, bisa kita tambahkan lagi, sesuai dengan kondisi kalau memang hal itu diperlukan. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang ditanyakan lagi atau memberikan tanggapan atau refleksi? Tidak ada nih, sampai mungkin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan hari ini diseminasi dalam kegiatan untuk pemahaman budaya positif di sekolah. Semoga kedepannya dengan budaya positif, dengan pendekatan segitiga restitusi ini dapat memberikan sumbangsih kepada pendidikan di sekolah kita yang kedepannya dapat membuat sekolah kita semakin lebih maju lagi, semakin lebih baik lagi, siswa-siswanya lebih berkarakter dan dapat mencapai tujuan akhirnya nanti untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan mampu bergaul di masyarakat dengan budaya yang sama tadi. Jika ada yang kurang atau lebihnya dalam kegiatan ini tadi, saya minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif telah selesai dilaksanakan. Untuk selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas dilaksanakan oleh setiap guru masing-masing kelas bersama siswa. Terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak.